Halo Sobat Industri, apa kabarnya nih? Senang sekali saya Prisa Sampodatu kembali menjumpai dalam Podski, Podcast BSKJI atau Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Nah, berbicara mengenai sektor industri ini memang masih menjadi penopang terbesar perekonomian Indonesia. Dan kontribusinya ini di sektor industri terhadap perekonomian nasional adalah sebesar 17,84% dari total PDB. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya itu sempat mencapai 21,57% yaitu pada kuartal pertama tahun 2013 lalu. Nah, kira-kira kenapa nih mengalami penyusutan ataupun penurunan kurang lebih dalam satu dekade terakhir? Nah, ini yang akan kita bahas. Karena menariknya, ternyata sektor jasa dalam perekonomian justru mengalami peningkatan pertumbuhan dari 44% saat ini menjadi sekitar 56,34%. Ada peningkatan fantastis lebih dari 10% pada tahun 2020. Nah, apa sebenarnya jasa industri ini? Kemudian juga seberapa besar kontribusinya bagi perekonomian nasional, kemudian juga bagaimana kebijakan dan juga strategi pengembangan jasa industri. Dan saat ini saya tentunya sudah bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya untuk mengulas terkait dengan jasa industri. Saya ingin menyapa yang pertama Bapak Dr. Insinyur Heru Kustanto MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan juga Kebijakan Jasa Industri atau lebih dikenal dengan singkatan POPTIKJ dari tentunya Badan Standarisasi dan juga Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Salam sehat, Pak. Salam sehat juga, Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Siap, Mbak Prisa. Mengulik lebih jauh makanan apa sih jasa industri ini, Pak? Siap. Dan tentunya narasumber kita yang cantik ada Ibu Devi Aryani. Beliau adalah Direktur Indonesia Service Dialog. Salam sehat, Ibu. Salam sehat, Mbak Prisya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih sudah mengundang. Jasa industri. Tadi saya sempat sounding gitu ya bahwa kalau berbicara mengenai perindustrian itu kontribusinya terhadap perekonomian nasional ada penyusutan nih, Pak. Tetapi kalau jasa industri ada peningkatan. Nah, apa sih jasa industri ini? Istilah barukah atau apa? Baik, Mbak Prisa, semua. Halo Sobat Industri semuanya. Yang saya hormati juga Mbak Devi. Terima kasih. Sobat Industri tadi sudah disampaikan berkaitan dengan jasa industri. Nah, sebenarnya jasa industri itu bukan istilah yang baru nih Mbak Prisa dan Sobat Industri. Karena di dalam Undang-Undang 3 2014 bahkan sudah disebutkan di situ istilah jasa industri. Jadi kalau kita bicara industri biasanya berkaitan dengan proses yang berupaya meningkatkan nilai tambah sebenarnya. Baik dari bahan baku, barang setengah jadi menjadi produk-produk yang bernilai tambah tinggi termasuk di dalamnya jasa industri. Jadi kalau kita bicara jasa industri ini adalah berkaitan dengan jasa yang mendukung sektor industri. Nah, sementara kalau industri jasa, industri yang berkaitan dengan jasa. Perbedaannya adalah kalau industri jasa dia lebih luas begitu ya. Kalau kita lihat contoh misalnya industri yang hasilnya bukan produk, pendidikan, kesehatan, hiburan dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan industri jasa. Termasuk yang sedang ramai sekarang ini lagi Piala Dunia ini masuk industri sepak bola itu adalah industri jasa. Tapi kalau kami di Kementerian Perindustrian lebih fokus kepada pengembangan jasa industri, yaitu jasa-jasa yang memang terkait dengan proses yang ada di dalam manufaktur atau sektor industri. Demikian kira-kira Sobat Industri dan Bu Prisa. Oke. Berarti kalau misalnya jasa industri ini adalah proses-proses yang berlangsung sampai dengan akhir dari sebuah industri manufaktur begitu ya. Betul, Mbak Prisa. Tetapi kalau misalnya industri jasa ya banyak hal, transportasi, kemudian juga tadi sampai dengan olahraga, begitu ya. Tapi lebih konkret mungkin Pak menggambarkan contohnya, misalnya manufaktur mobil misalnya. Nah, di mana letak jasa industrinya? Ya, Mbak Prisa dan Sobat Industri, tadi kita ambil contoh misalnya industri mobil begitu ya. Jadi yang dikaitkan dengan jasa industri adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan. Contoh misalnya kalau ingin membuat suatu mobil, tentu ada proses riset, ada proses rekayasa dan desain dari mobil tersebut. Itulah yang disebut dengan jasa yang terkait dengan riset tadi. Kemudian kalau produknya sudah jadi, desainnya sudah jadi, tentu harus dipikirkan bagaimana nih cara membuat mobil ini. Nah, tentu harus disiapkan bangunannya. Nah, muncullah di situ jasa rancang bangun dan bangunan industri. Nah, bangunannya sudah ada. Terus bagaimana peralatannya begitu ya? Nah, ada beberapa perusahaan yang dia spesialis di dalam instalasi dan komisioning peralatan industri. Nah, jadi dia yang memasang peralatan-peralatan tadi
Nah, kemudian sudah ada tuh, nah barulah dimunculkan proses jasa produksinya. Produknya diproduksi di situ begitu ya. Setelah selesai, nah tentu mobil ini harus dilakukan pengujian, kemudian inspeksi, kemudian dikalibrasi dan lain sebagainya. Muncullah jasa-jasa yang berkaitan dengan jasa sertifikasi, kemudian jasa verifikasi, jasa inspeksi dan kalibrasi. Setelah produk itu jadi, biasanya kalau produk mobil kan tidak perlu dipak ya, tidak perlu dikemas ya. Tapi kalau produksi barang-barang lain, itu ada yang disebut dengan jasa pengepakan. Tapi dalam kasus mobil ini kan tidak ada jasa pengepakan begitu ya. Nah, kalau mobil itu sudah jadi, tentu harus disampaikan kepada konsumennya begitu ya. Sehingga muncullah di situ yang namanya jasa distribusi dan logistik untuk memasarkan produk-produk tadi. Jadi barang dikirim ke konsumen, nah tentu konsumen ini juga akan melakukan penggunaan. Suatu saat ada masanya produk tersebut atau mobil tersebut harus masuk ke bengkel. Perawatan, reparasi, dan lain sebagainya. Itulah muncul juga jasa perawatan dan reparasi mobil, ya gitu ya. Nah setelah itu tentu di dalam proses pengembangan industri itu butuh juga konsultasi manajemen industri. Jadi perusahaan-perusahaan industri itu membutuhkan jasa yang berkaitan dengan konsultan manajemen industri, bagaimana mendorong pengembangan sektor industri nasional kita. Nah, juga ada lagi jasa yang berkaitan dengan jasa-jasa pendukung sektor industri untuk industri 4.0. Nah, jadi itulah Sobat Industri yang disebut dengan jasa industri. Jadi suatu proses yang memang sesuai dengan konsep value chain, konsep dari rantai nilai, dari mulai perencanaan sampai produk itu kembali atau kepada konsumen yang menggunakan, dan disitulah muncul jasa-jasa yang berkaitan dengan perawatan dan berbagai macam jasa-jasa yang lain. Berarti Pak Heru sangat berbeda ya signifikan antara jasa industri dengan industri jasa. Meskipun sekilas buat yang awam nih mirip, tapi kalau dijelaskan tadi ya itulah perbedaan yang sangat signifikan ya. Oke, nah perkembangannya di tanah air sejauh ini seperti apa? Kita mau tahu nih dari pelaku usaha. Ibu Devi, bagaimana nih terkait dengan perkembangan dari jasa industri sejauh ini di tahun 2022? Heru yang saya hormati, halo Sobat Industri. Baik, perkembangan jasa industri di tahun 2022 ini memang kita lihat masih banyak yang terdampak, masih ekses dari pandemi masih berasa ya. Jadi kalau kita lihat memang masih belum optimal gitu ya. Jadi saat ini stigma atau paradigma yang ada di dalam pelaku usaha, kalau dia memproduksi ya udah saya memproduksi saja. Padahal di dalam satu proses produksi itu banyak sekali jasa yang melekat di dalamnya yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru. Jadi ada proses preproduksi di mana di situ banyak sekali jasa di dalamnya. Proses produksinya juga ada jasa yang melekat di dalamnya. Pasca produksi juga ada jasa yang melekat di dalamnya. Itu yang terkadang kita nggak paham ya, bahwa kita cuma berpikir hasil akhirnya. Betul, biasanya orang melihat satu produk, ya sudah saya hanya memproduksi saja. Padahal di dalam satu produksi itu begitu banyak jasa di dalamnya, dan ini yang masih belum dioptimalkan. Karenanya tadi Pak Heru sudah menjelaskan bahwa ini potensinya besar sekali gitu ya. Tadi kalau dibilang kontribusi industri adalah 17,8%, itu potensinya bisa lebih besar lagi kalau kita sudah masuk ke dalam rantai pasok tadi. Jadi kalau kita masuk ke dalam supply chain, itu banyak potensi jasa yang sebenarnya sudah dikerjakan. Oke, Ibu Devi melihat kenapa nih kita belum memaksimalkan mengambil ceruk yang ada ini yang ternyata tuh sangat luar biasa, cukup panjang misalnya untuk membuat jangankan mobil tadi ya, misalnya pakaian jadi aja tuh ternyata kan banyak rantai-rantainya begitu ya, pengepakapannya, pengirimannya dan lain sebagainya, yang jahit gitu-gitu kan. Kenapa kita tuh belum memaksimalkan potensi yang ada itu? Apakah karena ya kesadaran itu belum terlalu maksimal atau apa? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah akses pasar yang masih terbatas. Ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam satu rantai pasok supply chain, itu dia juga harus masuk ke dalam rantai pasok global. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi industri mobil, mereka itu sudah dipecah-pecah yang memproduksi spare part di mana, yang memproduksi bagian bodinya di mana, gitu ya. Lantas yang engine-nya juga di mana, itu sudah tidak perlu di dalam satu tempat, gitu ya, bisa dipisah-pisah. Nah ini artinya kita harus masuk ke dalam satu global rantai pasok global supaya kita bisa memaksimalkan jasa-jasa yang ada di dalamnya. Kayak misalnya tadi disebutkan di preproduksi itu ada jasa R&D. Gimana caranya kita masuk di jasa R&D untuk satu katakanlah mobil, gitu ya. Oh itu masih dipegang sama headquarter misalnya di Jepang.
Oke, apalagi yang bisa dilakukan di sana? Ada misalnya pengujian, ada pengetesan gitu ya. Kalau kita sudah masuk di dalam rantai pasok global tadi, potensinya itu luar biasa banyaknya gitu. Kalau misalnya tidak bisa di pre-produksi, bisa juga di pasca produksi. Oke. Ada quality control, ada lagi tadi jasa logistik dan distribusinya. Dan ini masih banyak hal lainnya yang bisa kita explore di sana. Berarti Jadi yang utama Ibu Devi adalah masuk ke rantai pasok global ini ya. ya. Jadi keterbatasan akses pasar itu menjadi salah satu kendala utama. Dan yang kedua juga tentunya kita harus meningkatkan daya saing supaya bisa masuk ke dalam rantai pasok global. Oke. Karena kan kita bersaingnya dengan negara lain juga Iya, ya. iya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan daya saing? Ada di sana kapabilitas dan juga teknologi yang dipakai. Jadi mau nggak mau kita memang harus mengupgrade capacity dan capability kita. Ya. Jadi kalau akses teknologi yang kita kuasai masih terbatas, ini tentunya juga mempengaruhi daya saing kita. Gitu. Oke, baik. Kalau tadi Bu Devi mengatakan bahwa ada keterbatasan akses pasar, kemudian rantai pasok global juga yang tampaknya masih sulit untuk kita tembus begitu ya. Apa strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dalam hal ini Pak Heru untuk bisa lebih mencapai hal tersebut untuk mengambil peluang di jasa industri lebih maksimal lagi? Ya, baik Mbak Prisa dan Sobat Industri, kami dari Kementerian Perindustrian pertama tentu kita melakukan pemetaan ya terhadap para pelaku jasa industri ini. Kita lihat bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita, kemudian peluang dan tantangannya. Kami sudah memetakan ada 10 tadi aktivitas jasa industri tadi ya, dari mulai jasa rekayasa riset dan desain sampai dengan jasa yang berkaitan dengan industri pendukung 4.0. Jadi kami sudah melakukan pemetaan dan kami juga sudah menyusun peta jalan pengembangan jasa industri ini. Jadi secara garis besar Sobat Industri, kita mencoba menganalisis bagaimana strategi pengembangan jasa industri itu. Pertama tentu harus dilihat dari kelembagaannya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan para pelaku jasa industri itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengatur iklim usaha agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Bagaimana pelaku jasa industri itu bisa tumbuh, bisa bertambah jumlahnya, meningkat daya saingnya. Kemudian kita menyadari juga pelaku jasa industri itu kita perlu lakukan standarisasi, baik berbagai proses yang dimiliki, manajerialnya dan lain sebagainya. Kemudian tentu juga di dalam jasa industri ini kita juga harus melindungi para pengguna jasa industri, sehingga si pelaku jasa industri juga harus kita tingkatkan kemampuan SDM-nya, kompetensinya kita harus tingkatkan, karena itulah kunci dari sebuah jasa industri adalah pelayanan. Bagaimana kemampuan SDM di pelaku industri itu memegang penting peranan yang bagus, yang penting sekali untuk bagaimana layanan itu bisa diberikan kepada pengguna jasanya. Dan kemudian tentu terakhir kita melakukan informasi, pengembangan teknologi informasi yang memang bisa kita manfaatkan untuk melakukan monitoring, melakukan evaluasi terhadap perkembangan pelaku jasa industri ini. Kira-kira demikian Mbak Prisa berkaitan dengan strategi yang kami lakukan di Kementerian Perindustrian untuk mendorong jasa industri ini. Sudah sangat banyak begitu ya Pak Heru strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan terus konsisten untuk dilakukan. Tapi ngomongin yang salah satu yang paling penting adalah SDM begitu ya Pak ya. Pembinaan seperti apa yang terus Kementerian Perindustrian lakukan agar kualitas SDM kita ini juga mumpuni? Ya, baik Mbak Prisa dan Sobat Industri, berkaitan dengan jasa industri tadi juga sudah disampaikan, ada penurunan ya kontribusi dari sektor manufaktur sudah beralih ke jasa industri, sehingga kami melihat bahwa peran jasa industri menjadi penting untuk mengungkit kembali, meningkatkan kembali peran sektor manufaktur di dalam perekonomian nasional kita. Kami sudah melakukan analisis ya, ada sekitar tambahan 8,59% dari jasa industri ini yang bisa kita tambahkan ke sektor manufaktur kita yang kontribusinya tadi sekitar 17, sekian persen. Jadi secara fakta misalnya bisa lebih dari 20%, 25% sebenarnya peran kontribusi dari sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional dengan menambahkan tadi peran dari jasa industri. Tadi bagaimana dengan peran SDM, pembinaan SDM, tentu kami melihat bahwa ini menjadi penting sehingga kami juga bekerja sama dengan rekan-rekan kami di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, bagaimana kita merancang berbagai standar kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh para pelaku jasa industri ini. Contoh misalnya kalau Sobat Industri misalnya pergi ke jasa reparasi,
Nah, tentu kan harus dicek dulu nih bagaimana legalisasi dari badan usaha ini, kemampuan dari para SDM-nya, para operatornya, para mekaniknya. Dia harus memiliki standar kompetensi sehingga layanan jasa yang kita terima, perbaikan perawatan sepeda motor misalnya, perbaikan perawatan mobil, kita bisa yakin dengan kemampuan dari para mekanik tadi. Ini sebagai contohnya. Itu tidak hanya di sisi reparasi dan perbaikan mesin, tetapi juga di 10 aktivitas jasa industri tadi kita tingkatkan terus kemampuan SDM-nya dengan berbagai macam pelatihan, berbagai macam bimbingan teknis, dan juga kita siapkan tentu sarana-sarana untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kita ukur kompetensinya, kita punya berbagai tempat unjuk kompetensi namanya untuk menilai bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh para pelaku jasa industri tadi. Demikian kira-kira Mbak Brisan. Masih banyak banget tadi tantangannya yang Ibu sampaikan, ya SDM lah, kemudian keterbatasan akses pasar, rantai pasok global. Kenapa nggak kita kembangkan saja manufaktur yang memang sudah lebih dulu kita maksimalkan daripada jasa industri? Kenapa kita harus juga mulai melirik jasa industri ini yang notabene mungkin masih lebih banyak dikuasai oleh negara-negara maju contohnya. Nah, itu kenapa sangat urgent? Ini agak kompleks pertanyaannya deh. Jawabnya jadi saya harus kompleks juga nih. Pertama tadi ya, tantangannya itu tidak cuma di akses pasar. Ya, tantangannya tidak saja untuk masuk ke dalam rantai pasok global, tapi ada aspek sumber daya manusia tadi ya, yang mana itu harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Ada aspek penguasaan dan penggunaan teknologi, ya. Dan ini memang penggunaan dan penguasaan teknologi itu tidak mau dan harus kita akui memang masih dikuasai oleh negara-negara luar, ya. Dan kita memang masih belum semaju negara luar yang memproduksi teknologi tadi. Dan yang keempat, kalau untuk memproduksi dan menguasai teknologi tadi, artinya perlu modal juga. Jadi ada aspek pembiayaan dan permodalan yang juga harus dipikirkan kalau kita mau meningkatkan jasa industri tadi. Pak Heru sudah melakukan kajian yang demikian dalam, termasuk memetakan permasalahan dan juga strategi ke depannya untuk memajukan jasa industri ini. Nah, saya rasa ini bisa menjadi satu langkah awal untuk bisa menumbuhkan kembali industri manufaktur kita sehingga memiliki nilai tambah. Kita memang bagus dari sisi mengadopsi teknologi digital, tapi penguasaannya kan kita masih bertahap artinya ya, dan itu belum semua industri manufaktur juga langsung semuanya mampu menggunakan teknologi tinggi atau menguasai teknologi tadi. Jadi memang ini sesuatu yang harus dipetakan dan dibikin roadmap-nya gitu. Sehingga katakanlah dalam 3 tahun apa yang akan direncanakan dalam 3 tahun dan hasil yang terukurnya apa, dan itu saya rasa sudah dipikirkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya. Oke, berarti itu memang kalau kita tidak mengikuti ya kita akan tertinggal begitu. Misalnya dulu kan lebih banyak adalah pertanian, kemudian bergeser sumbangsi terbesar adalah perindustrian. Nah, sekarang ada jasa industri ya. Kalau kita misalnya ngotot ya udah saya di manufaktur aja ini ya. Nanti kita tertinggal. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Betul, Mbak Prisa. Kita bisa melihat sobat industri dari teori ekonominya bahwa di dalam transformasi struktural perekonomian suatu negara memang bermula dari sektor pertanian, begitu ya. Kemudian dia bergeser ke sektor industri dan pada akhirnya akan bergeser ke sektor jasa. Jadi itulah suatu pola yang memang terjadi di setiap negara dan ini juga terjadi di negara kita, di negara Indonesia. Tetapi kita melihat bahwa sektor industri kita ini masih belum saatnya untuk turun gitu kan. Kita akan terus dorong agar kembali meningkat, salah satunya sektor industri yang berkaitan dengan jasa-jasa inilah yang akan terus kita dorong. Jadi itu sobat industri, jadi berkaitan dengan peran jasa industri ini menjadi suatu kegiatan yang menjadi dorongan kita untuk meningkatkan bagaimana sektor manufaktur tadi bisa tumbuh. Karena ini suatu hal yang alamiah begitu ya, jasa-jasanya semakin besar, tetapi jasa-jasa di sini termasuk di dalamnya adalah jasa industri sebenarnya. Yang jumlahnya juga sudah cukup banyak tadi dari mulai riset sampai dengan industri untuk pendukung industri 4.0. Demikian Mbak Prisa nih. Industri ini masih akan menjadi kontributor terbesar dan jangan sampai turun karena memang industri ini yang masih akan memiliki peluang yang sangat besar. Nah, ditopang dari apa? Jasa industri juga. Betul. Dan jangan lupa juga bahwa sektor industri ini dia menyerap lahan makan yang paling besar. Kemudian juga kontribusi terhadap ekspor juga cukup besar. Jadi kita menjaga bagaimana peran industri itu masih menjadi leading sector, menjadi prime mover karena dari sisi
pertumbuhannya terus kita dorong dan dampaknya terhadap penyerapan lapangan kerja, kemudian juga terhadap devisa karena potensi dari realisasi dari ekspor itu sekitar 70% Mbak Pisa dan Sobat Industri dari sektor manufaktur ini. Termasuk di dalamnya adalah sektor jasa industri tadi. Gitu. Oke, nah kondisi real yang terjadi di lapangan mungkin bisa lebih digambarkan lagi ya Pak Heru, misalnya nih mobil. Kan kita juga sudah bisa memproduksi mobil di dalam negeri meskipun mereknya dari luar begitu ya. Nah, apa yang menjadi tantangan di jasa industrinya? Apakah mungkin yang mendesain dan sebagainya itu memang masih dari luar. Nah, ini yang akan menjadi perhatian juga ke depan untuk ditingkatkan atau bagaimana kondisi real lapangan? Ya, Mbak Prisa dan Sobat Industri, ini karakteristik dari jasa industri memang sangat berbeda begitu. Negara-negara maju sekarang cenderung melakukan offshore atau memindahkan, merelokasi pabriknya ke negara-negara berkembang ya. Tetapi mereka masih memegang jasa-jasa industri tadi yang memang mereka kuasai, jasa desain, rekayasa, kemudian jasa litbang, penelitian, kemudian pengujian dan lain sebagainya masih mereka pegang karena itulah memang nilai tambah yang terbesar. Inilah strategi kita bagaimana secara perlahan-lahan dengan berbagai kebijakan kita mulai melakukan strategi untuk mengalihkan ya, jasa-jasa yang dulunya itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan luar, termasuk untuk perawatan mesin, Bapak Ibu sekalian. Perawatan mesin itu mesinnya dari luar negeri, tenaga untuk repairnya juga didatangkan dari luar negeri. Padahal kemampuan SDM kita juga sudah cukup mumpuni. Itulah kebijakan kita termasuk bagaimana mendorong agar jasa industri itu juga mengikuti program peningkatan produksi dalam negeri. Kita kurangi impornya dengan memanfaatkan jasa-jasa yang sudah kita miliki. Itulah target kami, bagaimana surplus kita dorong. Karena jasa industri ini masih menunjukkan defisit nih Mbak Prisa di neraca perdagangan kita ya. Jadi kita ingin dengan strategi ini, dengan meningkatkan kapabilitas dari pelaku jasa industri kita, SDM-nya kita tingkatkan, perlahan-lahan kita merebut kembali jasa industri yang selama ini dipegang oleh tenaga-tenaga dari luar negeri. Tapi itu mungkin ya Pak ya? Pasti terjadi, karena kita akan lakukan itu, dan kita melakukan berbagai program, dan tentu ini tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena jasa industri itu juga terkait dan related dengan kementerian-kementerian yang lain. Contoh misalnya kementerian yang berkaitan dengan pembangunan industri, tentu dengan teman-teman di Kementerian PUPR, kemudian jasa-jasa industri 4.0 akan berkaitan dengan teman-teman di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan kementerian-kementerian lain, termasuk di distribusi logistik terkait dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita rangkul di dalam pengembangan jasa industri ini. Kerjasama, betul, ya, betul. itu yang kolaborasi selanjutnya. Kolaborasi, oke, lebih tepatnya ya, Ibu Devi. Nah, kita tahu bahwa dari statistik ekspor impor menunjukkan bahwa perdagangan jasa kita mencatatkan defisit, seperti yang Pak Heru baru saja sampaikan gitu ya. Nah, faktor-faktor apa penyebabnya dan bagaimana untuk dari pelaku usaha gitu ya untuk bisa membalikan kondisi tersebut, karena kan yang diharapkan adalah kolaborasi, pemerintah nggak bisa jalan sendiri, juga harus didukung oleh sektor private gitu. Ya. Jadi Indonesia itu unik ya. Indonesia unik dari sisi jumlah populasinya besar ya. Penyedia jasanya itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pasarnya. Ya, dengan kebutuhan 270 juta rakyat Indonesia, itu kan berarti kebutuhannya demikian besar. Makanya kita sering jadi pasar doang ya. Karena penyedia jasanya juga masih sedikit, ya, ini yang menyebabkan ada gap di sana. Karena supply dan demand-nya belum bisa seimbang, ya, belum bisa match. Karenanya tadi masih defisit, artinya apa? Masih banyak impor yang masuk untuk memenuhi pasar yang demikian besar. Nah, ini pelan-pelan kalau memang ditingkatkan kapasitas pelaku usaha dalam negeri, pelaku industri di dalam negeri, ini pelan-pelan bisa sedikit demi sedikit akan defisitnya akan berkurang. Itu yang diharapkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang pasar yang demikian besar, tentunya memang itulah yang terjadi dibandingkan misalnya negara Singapura yang populasinya lebih kecil. Penyedia jasanya lebih banyak mungkin dibandingkan populasinya. Nah, ini kondisinya terbalik dengan di Indonesia. Makanya kita sering jadi pasar. Kalau orang bilang, Indonesia sering jadi pasar. Iya, karena dia punya hampir 300 juta populasi. Sementara penyedia jasanya gitu ya. Dan kalau kita lihat by sektor itu kan tidak terlalu banyak gitu. Jadi ini yang mungkin tantangan terbesar, dan tantangan negara berkembang. Ini sangat umum tantangan untuk negara berkembang gitu, di mana antara supply dan demand itu belum match. Oke, kalau tadi
tadi Pak Heru sempat membahas bahwa yang diharapkan adalah kolaborasi begitu ya, kerjasama antar berbagai pihak, dan sudah banyak sebenarnya program-program dan pembinaan yang dilakukan. Kalau dari Ibu Devi yang paling diharapkan dilakukan oleh pemerintah untuk paling signifikan mendorong jasa industri ini sebenarnya apa sih yang paling utama menurut Ibu Devi? Tadi udah disebutkan oleh Pak Heru dengan sangat komprehensif, gamblang, gitu ya, gamblang, lugas dan komprehensif ya. Pertama, peningkatan kapasitas pelaku usahanya. Memang dulu, kapasitas ya. pelaku usaha Kapasitas itu yang paling pelaku penting, ya? usahanya. Karena kenapa? Untuk kita bisa bersaing dengan negara lain, memindahkan ya, mengalihkan tadi, mengalihkan R&D-nya, mengalihkan desainnya, mengalihkan tadi jasa repair yang ada di dalam industri. Itu artinya kan kita harus bersaing dengan negara-negara yang saat ini melakukan itu gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kapasitas ini dari mana? Dari sumber daya, lantas juga investasi di teknologi. Berarti ada aspek pembiayaan permodalan juga harus dibenahi gitu ya. Dan ini memang nggak bisa sendirian Kementerian Perindustrian. Memang ini lintas sektoral, lintas kementerian. Karenanya kolaborasi antar sektor ini menjadi krusial untuk pengembangan jasa industri. Oke, sejauh mana saat ini kalau saya lihat sih kolaborasinya sudah sangat erat nih antara private dengan pemerintah. Tapi kalau yang dirasakan oleh para pelaku usaha dari Ibu Devi sendiri dengan pemerintah sejauh ini bagaimana? Saat ini memang sifatnya untuk pengembangan peta jalan atau pengembangan kebijakan itu memang selalu ada yang namanya uji publik ataupun inklusi private sector. Karena bagaimanapun sebagus-bagusnya satu peta jalan itu memang harus mendengarkan masukan dari dunia usaha ya. Ya, betul. Harus ada masukan dari dunia usaha dan harus melihat juga sekarang ini limitasinya di mana sih, kapasitasnya sejauh mana. Kalau mau ditingkatkan misalnya sekarang masih di level 1, harusnya masuknya di level 5. Berarti ini ada 2, 3, 4 level yang harus dilewati. Bagaimana melewati kesan ini kan perlu dibimbing ya. Nah, tadi udah ada pembinaan dan juga ada lembaga pelatihan yang juga dibangun. Jadi saya rasa ini it's just a matter of time gitu ya, dan a matter of realizing the potential. Ada proses tapi itu sudah dimulai dan itu sudah sangat intensif begitu ya Ibu Devi ya. Oke, saya penasaran tuh. Tadi sempat kita ngobrol ya sebelum kita mulai Potski, Pak Heru ya. Anda bilang ada apa? Senyum. Saya tanya kenapa bukan garis? Kenapa Anda bilang tuh bentuknya adalah senyum? Iya, itu Mbak Devi dan Mbak Prisa berkaitan dengan smiling curve, itu konsep peningkatan nilai tambah. Itu sepanjang rantai nilai. Jadi kalau kita bicara smiling curve, dia yang paling rendah itu ada di manufaktur. Nilai tambah terkecil memang. Tapi yang terbesarnya justru ada di sisi kiri dan sisi kanan dari kurva smiling tadi gitu kan. Pertama yang research R&D di sebelah sini, sebelah kanan lebih kepada tadi marketing, kemudian logistik dan seterusnya. Nah, inilah kita ingin merangkum semua rantai nilai tadi dalam konteks jasa industri tadi supaya kita juga meningkatkan nilai tambah kita, tidak hanya dari sisi manufaktur saja, tetapi jasa-jasa industri yang dari kiri sampai ke kanan rantai nilai smiling curve tadi. Kira-kira Mbak Prisa. Jadi jangan salah ya, jangan dibalik, jangan merasa bahwa kurvanya itu adalah membentuk gunung gitu ya, manufakturnya di atas, salah justru ya. Justru nilai tambah manufaktur itu yang paling kecil. Paling kecil. Makanya harus digeser, ditambah dari segi jasa industrinya tadi. Industrinya. Ya, dari research sampai dengan marketingnya tadi, ya, desain dan lain sebagainya. Kan jasa industri ini banyak nih, ada logistik, ada banyak lah yang Pak Heru sampaikan. Potensi paling besar kan kita nggak mungkin menguasai semua, harapannya sih bisa semua. Tapi yang paling besar sebenarnya di Indonesia ini apa ya? Ya, Mbak Prisa dan Sobat Industri, kalau data statistik kita mengatakan dari 10 aktivitas jasa industri tadi, pelaku usaha yang paling banyak itu bergerak di sektor perawatan dan reparasi. Yang mungkin yang hari-hari kita lihat reparasi sepeda motor, mobil dan lain sebagainya, itu memang populasi yang terbesar kita. Dari jumlah pelaku usaha ya, itu yang memang perawatan dan reparasi itu sebenarnya kan tidak hanya untuk after sale service, tetapi juga berkaitan dengan perawatan dan perbaikan mesin-mesin produksi. Ini yang menjadi penting saat ini, karena kita masih sangat tergantung, nih Mbak Devi nih, dari pasokan dari luar, dari supplier-supplier dari impor tadi. Ini kita ingin putus rantai itu agar reparasi pemeliharaan mesin-mesin produksi juga dilakukan oleh anak-anak bangsa kita sendiri, supaya nilai tambahnya tetap berada di dalam negeri. Itu sebenarnya dari data yang kita miliki berkaitan dengan pelaku usaha yang
terkait dengan jasa perawatan dan reparasi tadi, Mbak Prisa. Oke, tapi apakah semudah itu Pak Heru? Ada tantangan tidak sih dari negara-negara yang tadinya banyak melakukan ekspor ke kita, begitu ya, kemudian wah Indonesia sudah mulai pengen mengembangkan jasa industrinya juga nih. Nah, tantangan terberatnya apa tuh Pak dalam hal itu? Ya pasti Mbak Prisa, negara-negara maju juga tetap akan menahan ya jasa-jasa industri yang menjadi core mereka begitu. Tetapi kita juga berusaha bagaimana mereka juga melakukan tadi alih teknologi, kemudian melakukan alih pengetahuan kepada tenaga kerja kita, terutama yang saya sampaikan tadi di jasa industri yang berkaitan dengan perawatan dan reparasi. Karena mereka bundling sekarang itu, jual mesin, jual peralatan, termasuk di dalamnya adalah jasa perawatannya. Nah, ini kekuatan mereka tuh. Nah, kita ingin putus dengan cara bagaimana jasa kita, lembaga atau pelaku jasa industri kita juga nanti disertifikasi itu oleh mereka juga. Jadi kita memang harus mendapatkan license ya, agar pelaku jasa kita di bidang perawatan permesinan juga diakui kompetensinya oleh prinsipal yang ada di luar negeri sana. Contoh misalnya juga kita bicara pesawat terbang ya, mereka mengatakan bahwa ini nggak bisa nih oleh kita nih. Padahal kita juga punya perusahaan jasa, contoh Garuda Maintenance Facility yang bergerak di bidang maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat-pesawat terbang. Kita sudah punya, dan teman-teman di MRO ini, di Garuda Maintenance juga melakukan sertifikasi tadi menjadi penting. Agar kompetensi mereka juga diakui, sehingga bisa menerima servis perawatan berbagai macam merek pesawat terbang yang ada di dunia ini. Kira-kira demikian Mbak Prisa. Oke, pastinya kan sudah ada hal-hal yang dicapai lah oleh para pelaku jasa industri ini sendiri. Toh undang-undangnya juga 2014 sudah ada begitu ya Pak ya? Betul Pak. Nah, Bisa. apa saja Ibu Devi sejauh ini pencapaian dari para pelaku di bidang jasa industri? Ya, kalau kita lihat memang pertama tadi ya kita bicara tentang akses pasar. Nah, saat ini yang memang sudah mengadopsi tadi jasa industri itu ke dalam industri manufakturnya memang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan memang berafiliasi atau bekerja sama atau memiliki jalur gitu ya ke prinsipalnya atau kepada head office-nya dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan multinasional umumnya ya. Nah, mereka mulai bisa melihat atau mengalihkan katakanlah kalau R&D-nya masih ada di luar, tapi mereka sudah mulai mengalihkan nih. Mereka lihat, oh marketingnya bisa dilakukan di sini. Jadi marketingnya dilakukan di sini, lantas customer service-nya dilakukan di sini, bahkan IT center-nya pun dilakukan di sini. Nah ini kita lihat sudah mulai ada beberapa yang melihat potensinya. Kenapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cukup besar. Dan kedua, harganya relatif lebih murah dibandingkan negara lain. Jadi mereka sudah mulai melihat Indonesia potensi ke sana, tapi memang belum semua. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kalau berdasarkan data statistik itu kita besar sekali pelaku usaha di repair dan maintenance gitu ya. Tapi berapa banyak dari mereka yang sudah memenuhi standar kompetensi nasional? Ini kan jadi PR. Nanti berapa banyak dari mereka yang sudah tersertifikasi? Jadi PR lagi gitu ya. Nah, kalau sudah tersertifikasi, apakah sertifikasinya itu sudah memenuhi sertifikasi internasional atau baru dalam negeri? Jadi banyak tingkatannya di situ yang memang harus dilalui gitu ya. Dan ini yang sudah melek proses ini memang harus diakui baru pelaku usaha yang skalanya menengah besar atau memang memiliki afiliasi atau memang memiliki jalur dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Oke, tapi menengah besar ini tingkatnya juga sudah cukup besar begitu ya, tinggal yang menengah ke bawah ini nih yang menjadi PR selanjutnya juga. Ya, yang menengah yang bawah mungkin masih perlu pendampingan secara intensif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Yang menengah mungkin masih perlu akses pasar gitu ya. Yang besar ini tinggal menciptakan iklim yang kondusif supaya mereka mau mengalihkannya ke Indonesia. Oke, sebelum kita akhiri, harapan dari Ibu Devi dan para pelaku usaha di jasa industri untuk Kementerian Perindustrian dan juga untuk masyarakat Indonesia apa? Singkat saja. Harapannya gini,
kita potensinya besar sekali. Negara kita memiliki potensi yang sangat besar. Dan kalau kita lihat indikator makroekonomi Indonesia ini sangat promising gitu ya. Punya sumber daya manusia yang cukup besar gitu ya. Inflasi rate kita juga terkontrol gitu ya. Neraca perdagangan secara total ya, dan cara perdagangan kita juga baik gitu. Jadi artinya kita memiliki modal awal yang cukup baik untuk industri tumbuh dan berkembang. Ya, kalau kita bandingkan negara-negara Eropa yang saat ini lagi resesi, kita tidak mengalami itu, gitu ya. Artinya secara makroekonomi pelaku usaha kita dimungkinkan untuk berkembang. Apa yang kita harapkan di sini? Artinya harus ada investasi juga yang mau dilakukan oleh pelaku usaha di sini, baik itu investasi di sumber daya manusia atau investasi di sisi teknologi maupun peralatannya. Nah, ini yang kita harapkan supaya bisa tumbuh tadi dari 17,8, harapannya bisa naik ke 25. Amin. Ada upaya itu yang diharapkan begitu ya. Jadi masyarakat juga harus mengambil peran yang maksimal. Pelaku usaha harus mengambil peran yang cukup aktif dan dibantu oleh pemerintah yang menciptakan kondisi yang kondusif. Oke, Pak Heru, apa harapannya untuk jasa industri lebih spesifik begitu ya ke depan? Ya, Mbak Prisa dan Sobat Industri, Kementerian Perindustrian memandang bahwa jasa industri di peranannya begitu besar dan bisa menambahkan kontribusi terhadap sektor manufaktur. Nah, sehingga jumlah yang sekarang di sekitar 17% dengan ditambah dengan jasa industri itu insya Allah bisa mencapai sekitar 25%-an. Nah, jadi ini menjadi peluang yang sangat besar dan tentu kami di Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan berbagai dukungan tadi termasuk berkaitan dengan penyusunan peta pengembangan, peta jalan pengembangan jasa industri. Kita terus mendorong para pelaku jasa industri ini berkaitan dengan peningkatan tadi kapabilitas usahanya, bagaimana meningkatkan iklim investasinya, iklim berusahanya supaya juga playing field-nya sama, baik kecil menengah besar, baik dari luar negeri maupun juga pelaku jasa di dalam negeri. Kemudian juga kita bicara mendorong pengembangan teknologi dan juga standarisasi. Menjadi penting agar tidak hanya dari sisi pelaku industri, tetapi juga pengguna jasa industri juga terlindungi. Kemudian berkaitan dengan database untuk pelaku jasa industri juga terus kita kembangkan agar kita mudah di dalam melakukan pengambilan keputusan atas dasar informasi yang kita miliki tadi. Oke. Kira-kira demikian, Mbak. Jadi segala program yang ada dari Kementerian Perindustrian dimaksimalkan, jangan sampai tidak dimaksimalkan, kan sayang, begitu ya? Betul, Mbak Prisa. Dan tentu kolaborasi menjadi penting karena terus terang saja jasa industri ini tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian sebagai pembinanya, tetapi juga ada di kementerian dan lembaga terkait yang tadi saya sebutkan, sehingga kolaborasi antara instansi, kementerian dan lembaga di dalam pengembangan jasa industri ini menjadi sangat penting agar jasa industri kita juga menjadi industri pendukung. Kalau kita bicara struktur atau bangunan industri nasional, jasa industri ini, Mbak Prisa, masuk di dalam bagian industri pendukung dengan industri komponen, industri barang penolong dan lain sebagainya. Jadi menjadi trigger untuk mendorong pertumbuhan sektor industri yang di atasnya tadi. Oke, jadi peningkatan jasa industri memang tidak bisa kita hindari dan kolaborasi ya Pak Heru. Betul, itu yang menjadi poin utama. Oke, terima kasih banyak Pak Heru dan juga Ibu Devi. Prisa dan Sobat Industri seluruh tanah air. Ini menambah referensi juga dan pengetahuan untuk saya secara pribadi apa itu jasa industri, dan juga semoga Sobat Industri di rumah juga bisa lebih menambah referensi sumber informasi terkait dengan pentingnya jasa industri ini untuk kemajuan perekonomian tanah air ya. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, maju terus sektor perindustrian tanah air. Sampai jumpa. Bye-bye Sobat Industri, sampai ketemu lagi.